Pernah kebayang nggak sih, ada sebuah kondisi yang bisa ngerusak organ-organ penting di tubuh kita selama bertahun-tahun tanpa kita sadari sama sekali? Nah, kondisi inilah yang dijuluki si pembunuh senyap. Hari ini kita akan kupas tuntas apa itu hipertensi dan, yang paling penting, gimana cara mengendalikannya. Coba tebak deh, penyakit apa sih yang umum banget sampai-sampai menyerang 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia, tapi anehnya penderitanya seringkali nggak ngerasain gejala apa-apa? Yep, jawabannya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan ini bukan cuma masalah di Indonesia aja loh. Secara global, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, memperkirakan ada 1,28 miliar orang dewasa yang hidup dengan hipertensi. Bayangin, angkanya gede banget, dan sebagian besar dari mereka mungkin nggak tahu kalau mereka punya kondisi ini. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas 5 hal penting. Mulai dari kenapa disebut pembunuh senyap, terus kita kenali jenis dan penyebabnya, bahaya komplikasinya, gimana cara kita mengendalikannya, sampai dukungan alami yang bisa bantu jaga kesehatan jantung kita. Oke, pertama-tama mari kita bedah dulu kenapa sih hipertensi ini dapat julukan serem, pembunuh senyap. Julukan ini pas banget karena kondisi ini tuh bisa berkembang pelan-pelan bertahun-tahun tanpa ada gejala yang jelas sama sekali. Sampai akhirnya kerusakan serius terjadi. Jadi, apa sih sebenarnya hipertensi itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi waktu tekanan darah kamu secara terus-terusan ada di angka 140/90 mm Hg atau lebih tinggi. Angka 140 itu tekanan sistolik, pas jantung mompa darah. Nah, yang 90 itu diastolik, pas jantung lagi rileks. Dua-duanya sama-sama penting buat dipantau. Nah, ini dia nih inti masalah dari kata senyap itu. Data dari WHO nunjukin fakta yang jujur aja bikin khawatir. Hampir setengahnya atau 46% orang dewasa dengan hipertensi itu nggak sadar kalau mereka punya kondisi ini. Ini jadi bukti nyata betapa pentingnya cek tekanan darah rutin, bahkan pas kita ngerasa sehat-sehat aja. Terus, gimana ceritanya kondisi ini bisa muncul? Oke, di bagian kedua ini, kita bakal coba pahami jenis-jenis dan apa aja sih penyebab hipertensi. Ternyata, sumbernya bisa macam-macam, dari faktor keturunan sampai kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, secara umum, hipertensi itu ada 2 jenis utama. Yang pertama, hipertensi esensial. Ini yang paling umum, sekitar 90–95% dari semua kasus. Penyebabnya itu nggak tunggal, tapi gabungan rumit dari genetik dan gaya hidup. Nah, yang kedua, itu hipertensi sekunder. Kalau yang ini, penyebabnya jelas karena ada penyakit lain di tubuh. Misalnya masalah ginjal atau gangguan tiroid. Nah, jadi kuncinya adalah kenali faktor-faktor risiko ini. Misalnya nih, makanan yang asin-asin. Kenapa bahaya? Karena garam bikin tubuh kita nahan air, volume darah jadi nambah, dan tekanannya ke pembuluh darah jadi makin kenceng. Terus ada obesitas, mager alias kurang gerak, ngerokok, dan stres. Ini semua faktor gaya hidup yang bisa kita ubah. Sisanya, kayak usia dan riwayat keluarga, emang nggak bisa diubah, tapi bisa kita waspadai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling serius. Ancaman di balik angka-angka itu. Ini bukan sekedar soal angka di alat tensi ya. Ini soal kerusakan jangka panjang yang terjadi diam-diam di dalam tubuh kita kalau tekanan darah ini nggak dikontrol. Bayangin deh, tekanan yang tinggi terus-terusan itu kayak ngebuli pembuluh darah dan organ-organ penting kita tanpa henti. Komplikasinya serius banget, bisa kena stroke, serangan jantung, gagal jantung, sampai gagal ginjal. Bahkan bisa merusak penglihatan dan memicu demensia. Dan yang paling nyeremin, seringkali komplikasi inilah yang jadi gejala pertama yang dirasakan. Pentingnya kita waspada ini didukung banget sama sains. Sebuah ulasan dari National Institute of Health di Amerika Serikat menyimpulkan kalau risiko penyakit jantung dan pembuluh darah itu sebenarnya udah mulai naik dari tekanan darah 115/75 mmHg. Angka yang kita anggap normal. Artinya apa? Setiap poin penurunan tekanan darah itu berharga banget. Setelah paham bahayanya, jangan panik dulu. Yuk kita beralih ke solusinya. Di bagian keempat ini, kita bakal fokus ke langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda ambil buat ngendaliin tekanan darah mulai hari ini juga. Dan ini dia kabar baiknya. Hipertensi itu sangat bisa dikelola. Justru kitalah yang punya peran paling besar dalam mengendalikan kesehatan kita sendiri. Kuncinya cuma satu, kemauan untuk berubah. Salah satu cara paling efektif dan sudah terbukti secara ilmiah adalah diet DASH.
Eits, ini bukan diet ketat yang nyiksa kok. Ini lebih ke pola makan yang cerdas, fokusnya memperbanyak makan buah, sayur, dan biji-bijian, sambil ngerem asupan garam, gula, dan lemak jahat. Langkah-langkahnya gampang banget buat diterapin. Pertama, kurangin garam, maksimal cuma 1 sendok teh sehari. Kedua, penuhi piring kamu dengan warna-warni dari buah dan sayur. Ketiga, pilih protein yang lebih sehat. Keempat, kurangin deh minuman manis dan makanan instan. Dan yang kelima, jangan lupa gerak. Cukup 30 menit olahraga ringan sedang 5 kali seminggu. Bisa kan? Dan keampuhan diet ini bukan cuma omongan doang loh. Sebuah tinjauan dari banyak banget penelitian di jurnal Well-Being tahun 2023 menyimpulkan kalau pola makan DASH ini secara konsisten terbukti efektif nurunin tekanan darah. Jadi ini adalah fondasi ilmiah yang kuat banget buat kita mulai ubah gaya hidup. Nah, yang terakhir, selain ngubah gaya hidup, banyak juga loh yang cari dukungan tambahan dari alam buat menyempurnakan usaha mereka. Yuk kita lihat gimana beberapa bahan alami bisa ikut berperan melengkapi gaya hidup sehat kita. Ingat ya, strategi terbaik itu seringnya yang holistik, alias menyeluruh. Jadi kita gabungin pola makan sehat, olahraga, plus dukungan dari bahan-bahan alami yang teruji. Tujuannya biar kesehatan jantung kita optimal. Sebagai contoh, ada produk herbal seperti Natura Fit Sensitive yang isinya itu gabungan beberapa bahan alami. Ada Sambiloto yang dikenal bisa bantu bikin pembuluh darah lebih rileks dan lebar. Ada Tempuyung yang bantu ngeluarin kolesterol jahat. Terus ada Pala dan Pegagan yang bantu sirkulasi darah jadi lebih lancar. Ini contoh gimana bahan-bahan dari alam diracik untuk mendukung fungsi jantung dan pembuluh darah kita. Tapi penting banget buat dicatat ya, dukungan kayak gini itu bukan pengganti gaya hidup sehat, tapi sebagai pelengkap. Tujuannya adalah untuk bantu meringankan gejala hipertensi ringan dan menjaga tekanan darah total stabil sebagai bagian dari satu paket lengkap usaha kita untuk sehat. Pada akhirnya, pengetahuan adalah kekuatan. Kita udah bahas bareng-bareng gimana hipertensi itu bekerja diam-diam, tapi ternyata bisa banget dikendalikan lewat gaya hidup dan dukungan yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah Anda siap ngambil langkah pertama hari ini demi jantung yang lebih sehat di masa depan? Pilihannya ada di tangan Anda.